Terkadang, masalah terbesar dalam perdebatan iman itu bukan karena lawan kita terlalu kuat, tapi karena kita sendiri tidak jujur terhadap pertanyaan yang paling sederhana. Kalau satu pertanyaan dasar saja tidak bisa dijawab dengan iya atau tidak, maka yang sedang dipertahankan bukan lagi kebenaran, tapi kabut. Dan disinilah letak ironi besar. Orang berbicara tentang Tuhan dengan penuh keyakinan, tapi bingung menjawab siapa Tuhan dari sosok yang mereka imani sendiri. Abang Kristen, Bang. Saya Kristen, Bang. Ya, ada apa Abang gerangan kemari, Bang? Oh iya, Bang. Ini, Bang, saya lihat waktu Abang berlewat sama Romo Cafe. Jangan terlalu dekat, Bang. Agak sedikit jauhkan, Bang, biar nafasnya gak... Oke, Bang, oke. Silakan. Saya lihat Abang di situ lari, Bang. Kok bisa seperti itu, Bang? Lari. Karena apa, Bang, kok lari? Larinya gimana, Bang? Keluar dari rumah, Bang. Iya, karena yang saya tanya tidak dijawab-jawab, Bang. Saya tanya, apakah Yesus punya Tuhan? Dia jawab A, B, C, D, F, G. Saya tanya, apakah Yesus punya Tuhan? A, U, A, U. Akhirnya, ngapain saya diskusi, Bang? Orang pertanyaan saya tidak dijawab. Gitu, Bang. Ngapain? Saya datang ke situ dari awal diskusi itu, Bang. Itu kurang lebih ada 20 menit itu diskusinya kurang lebih. Temanya adalah apakah Yesus punya Tuhan? Itu tidak dijawab dari A sampai Z, coba nggak ada dijawab itu, Bang. Makanya terakhir itu langsung saya desak dia karena dari tadi berbelit-belit gitu. Apakah Yesus punya Tuhan? Saya tanya lagi, apakah Yesus punya Tuhan? Iya atau tidak? Nggak muter-muter terus dia, Bang. Coba nonton kalau Abang nggak percaya. Atau gini, kita putarkan bareng. Mau saya putarkan bareng? Oke, Bang. Oke, baik. Biar adil. Nanti kalau dibilang itu nggak adil ya. Baik. Itu channelnya ada di upload di tempat mereka. Sebentar, Bang ya. Kita buka ada di channel Katolik Roma. Katolik Roma. Tapi ingat ya, Bang ya, tujuan kita diskusi baik ya, Bang ya. Jangan buat tujuan kita diskusi ini mau merusak begitu. Setuju, Bang? Abang setuju? Bang. Nah, kalau gitu bagus kita, Bang. Baik. Ini, Bang ya. Ini diskusinya. Iya. Oke. Nah, pada waktu diskusi ini mereka baru upload 3 hari yang lalu. Sudah ditonton 51.000 orang, Bang. Padahal kalau kita lihat video-video mereka ini, yang nonton paling 1.000, 2.000, 1.000. Nih, ini kalau saya tidak masuk ke dalam, Bang. Lihat. Iya. Kalau videonya nggak bahas saya, yang nonton ya 1.000, 3.000 ini. Nah, ketika bahas saya, langsung, Bang, 51.000. Nah, nggak apa-apa, Bang, karena memang saya itu memang ya menarik. Oke, baik, Bang. Jadi video itu durasinya nih, Bang ya, dari menit 0, oke, sampai ke menit 19, 20, 30, 34. Nah ini, di sinilah saya pergi, Bang. Nah, di sini. Nah ini, kita mulai dari 32 ini, Bang ya. Nih. Yesus itu adalah Allah. Bukan berarti Yesus itu Allah Bapa. Yesus Allah, arti daripada... Sebentar, Bang, Abang bisa dengar? Bisa, Bang, bisa. Oke. Lihat di menit-menit saya pergi ya. Coba kita ke menit 33. 33. Oh, ini coba ya. Nih. Dia yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, punya Tuhan. Di situ makanya kita akan Roma tidak jawab. Pertanyaan saya tidak jawab. Saya akan menjawab. Roma tidak jawab. Roma berbelit-belit kemana-mana ini. Bukan saya tanya begini, Roma. Yesus yang adalah Tuhan, punya Tuhan nggak? Engkau ada dari Yohanes 20. Di situ nanti saya berbicara secara Oh.
Kenapa saya pergi? Karena yang saya tanya tidak dijawab-jawab. Dari sini loh. Dari menit ke-1 sampai menit ke-33 itu pertanyaan saya tidak dijawab. Nih, coba saya ulang lagi. Menit 33 ya. Oh, oke 33 nih. Mulai dibisukan saya. Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah itu, dia punya Tuhan dan punya Allah. Yang saya tanya di sini, Yesus itu Roma tidak jawab. Jawab saja simpel. Yesus yang adalah manusia, yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, punya Tuhan ya. Di situ makanya kita akan Roma tidak jawab. Pertanyaan saya tidak dijawab. Saya akan menjawab. Roma tidak jawab. Roma berpikir kemana-mana ini. Bukan saya tanya begini Roma. Yesus yang adalah Tuhan, punya Tuhan ya. Engkau ambil dari Yohanes 20. Di situ Kenapa saya pergi? Karena nggak dijawab. Dari menit pertama sampai menit 33 nggak dijawab. Ngapain saya di situ, Bang? Membahas tentang apakah Yesus punya Tuhan? Cuma itu dijawab iya atau tidak. Cuma itu jawaban yang saya minta. Nggak dijawab. Ngapain saya di situ, Bang? Pergilah saya. Bang, silakan. Abang siapa duluan naik sama si anak Batak, Bang? Kalau nggak salah dia setelah saya selesai itu baru dia naik. Tapi saya nggak nonton. Saya cuma lihat terus bisa pergi. Iya berarti Makasih, kalau Bang. kalau menurut saya itu Bang, abang memang sengaja ditarik oleh siapa? Christina Ginting. Saya tidak tahu Bang, begini. Saya ini kalau habis live, kadang-kadang Bang, saya ini kan stres, jenuh, capek, ya kan. Nah, saya scroll gitu. Biasanya saya suka musik Bang. Yang saya lihat itu orang main gitar, orang nyanyi gitu. Nah, kebetulan saya lihat, ada ini orang apa bahas-bahas orang Katolik kan. Nah, ditariklah saya. Nah, waktu saya ditarik ada apa? Saya nggak tahu begitu. Saya nggak merasa ada sesuatu yang harus didiskusikan. Kita semua satu tubuh. Kita semua umat Tuhan Yesus begitu. Lalu saya ditarik-tarik, katanya saya sesat, bla bla bla. Katanya di kolom komentar itu orang mau bahas, ayo bahas Yesus punya Tuhan. Nah, itu bahasannya, Bang. Seperti itu. Tonton aja videonya kan utuh. Itu videonya utuh itu, nggak diedit-edit itu, utuh. Iya, memang saya lihat Bang di YouTube. Di situ ada dibuat apa judulnya? Romo KP tanda tanya edit mencret dibuat jadi situ di apa ya? Ya kalau self proclaim itu nggak apa-apa Bang. Namanya orang self proclaim, klaim pribadi, klaim sendiri ya. Ya sama seperti anak-anak SD. Bapak saya ganteng, pokoknya nggak ada yang lebih ganteng dari bapak saya. Ya udah selesai. Gitu. Nah, di dalam diskusi tersebut Bang, terjadilah pelintiran. Coba abang feedback, abang apa suaranya menggema. Coba boleh dibisukan Bang. Nanti kalau abang mah nih, kalau tempat saya itu nggak bisu-bisukan. Ketika saya main ke channel orang itu selalu dibisukan karena orang tuh takut kalau saya ngomong. Mereka ngerasa insecure, mereka ngerasa takut terbongkar dirinya siapa. Kalau di tempat saya nggak saya bisu-bisukan orang. Gini Bang. Di dalam diskusi tersebut, intinya adalah saya menanyakan kepada Romo, apakah dia mempromosikan seorang Yesus yang ateis. Yesus di dalam Alkitab kita, dia itu adalah Sang Mesias. Sang Mesias di dalam Alkitab itu bukan seorang ateis. Sang Mesias di dalam Alkitab digambarkan sebagai sosok yang menderita, sebagai sosok hamba Tuhan yang melaksanakan keinginan dia.
Nah, ketika dia datang ke dunia ini sebagai sang Mesias, dia itu bertuhan. Masa mau Anda gambarkan dia menuhankan dirinya sendiri, menuruti kemauan sendiri? Nah, statement saya itu yang ingin saya utarakan sama Romo itu. Dari menit pertama sampai awal, sampai habis, nggak dijawab sama dia. Nah, akhirnya timbul satu pertanyaan begini. Romo, apakah Yesus punya Tuhan? Dijawab sama dia begini. Apakah Yesus sendiri? Nah, saya sedikit bingung dengan maksud dia, pertanyaan dia. Saya makanya bertanya dalam diskusi itu. Maksudnya Yesus sendiri bagaimana? Ya, apakah Yesus sendiri? Nah, saya nangkap di dalam pikiran dia, yang saya tangkap di dalam pikiran dia, dipikir dia saya bertanya, apakah Yesus bersama dengan Bapa punya Tuhan? Saya tidak tanya itu. Saya tanya, apakah Yesus yang seorang diri, pribadi Yesus seorang diri, apakah dia punya Tuhan? Tidak dijawab oleh Romo. Romo malah menjawab dengan pertanyaan, apakah Yesus seorang diri? Ya Yesus seorang diri yang saya tanya. Saya tidak tanya Yesus bersama dengan Bapa punya Tuhan. Enggak. Nah, lalu pernyataan saya yang Yesus seorang diri itu dipotong sama RK dengan pernyataan bahwa Edi sesat karena Yesus seorang diri. Kan gak nyambung ini. Kalau di dalam Alkitab, Bapa bersama-sama dengan aku, betul. Bahkan kita ini pun tidak seorang diri. Tuhan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Tapi bukan itu yang sedang dibahas, bukan bersama-sama atau bukan itu. Yang kita tanyakan adalah pribadi Yesus seorang diri itu, apakah dia bertuhan ataukah dia menuhankan Bapa di sorga? Itu tidak dijawab-jawab. Tetapi ada seorang Romo, namanya Romo Patris. Itu dia sudah jawab pertanyaan itu. Banyak orang Katolik yang nanya itu. Romo, apakah Yesus punya Tuhan? Romo Patris sudah menjawab dengan tegas, iya. Tetapi Romo Cafe belit-belit kayak ular, nggak mau jawab. Makanya saya tinggalin gitu loh. Seperti itu, Bang. Makasih Bang Obi, makasih Bang. Jadi Bang, kita ini mempromosi atau mendengungkan Tuhan Yesus kita yang ada di dalam Alkitab. Begitu. Janganlah dikatakan bahwa Tuhan Yesus kita itu sebagai seorang yang nuhanin dirinya dia sendiri. Tidak, Bang. Yesus di dalam Alkitab itu merupakan lambang manusia yang sempurna, Bang. Karena manusia Israel yang sejati itu Yesus, Bang. Karena Israel tuh gagal, jatuh dalam dosa. Adam jatuh dalam dosa. Yesuslah yang mewakili manusia yang sejati. Manusia yang sejati itu harus kayak Yesus, Bang. Menghambakan dirinya kepada Bapa di sorga. Bertuhan kepada Bapa di sorga. Nah, semua orang itu, Bang, harus dibikin kayak Yesus. Makanya Yesus tuh sampel, Bang. Ibarat kata kalau cetakan, Bang, pabrik. Tuhan tuh nyetak manusia. Bikin manusia. Yesus tuh prototipenya. Tahu prototipe nggak? Nanti abang nggak tahu prototipe. Sampel utama yang sempurna. Semua harus dicetak kayak Yesus. Gitu Bang. Makanya disebut anak Allah. Nah kita semua ini Bang, harusnya dipulangin. Jati diri kita itu harus kayak Yesus. Itu Alkitab tuh ngomongin begitu. Ngomongin kerajaan surga. Nah, Yesus sebagai Bapa di surga sebagai rajanya, Yesus sebagai pelaksananya. Begitu, Bang. Makanya semua manusia itu harus dijadikan anak-anak Allah seperti Yesus. Begitu. Nah, makanya Bang, kita ini harus mewarisi genetikanya Allah. Allah itu kasih, lemah lembut, panjang sabar.
Nah, genetikanya itu harus turun ke kita ini. Nah, itu turun ke Yesus. Makanya Yesus itu gambar daripada Allah yang sejati itu. Begitu. Kita semua harus bikin seperti itu. Nah, masalahnya Bang, banyak manusia nggak mau. Maunya dia jadi anak setan. Makanya kata Tuhan Yesus, iblislah yang menjadi bapamu. Begitu Bang. Kira-kira paham belum? Kalau belum paham, ya coba Abang paham nggak yang saya maksudkan? Silakan open mic lagi. Silakan. Saya paham, Bang, paham. Karena memang setiap kali saya lihat debat Bang Enis debat, memang selalu yang Alkitabiah. Nah, cuma ada satu yang saya mau pertanyakan ini, Bang. Dalam firman Tuhan di dalam Galatia 1 ya ayat yang 15. Ya silakan dibaca Bang. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu Galatia atau Kolose Bang? Kolose Bang, Kolose. Ya. Kolose. Karena ini seringkali dibuat saksi Jawa untuk suatu apa Bang, menanulir dalam pelayanan. Ya, kalau masalah tafsir itu Bang, kita punya Iya. tafsir masing-masing Bang. Nanti Ya, beda-beda itu setiap ini tafsirnya beda. Tapi intinya Bang, intinya itu bagaimana? Intinya mari kita ini mirip dengan Yesus. Makanya kan ada lagunya, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu gitu Bang. Jadi kita harus mirip, gambar dan serupa dengan Allah. Contohnya siapa? Contohnya adalah Tuhan kita. Tuhan kita itu Sang Mesias yang menjadi yang sulung gitu. Makanya kita ini jadi ibarat keluarga, Bang. Kita ini adik-adiknya gitu. Kita harus mirip sama abang kita. Karena dia yang sulung gitu, Bang. Mantap. Seperti itu. Nah, ketika orang, makanya sering saya ngobrol dengan orang Islam, Bang. Coba dibisukan lagi, Bang, karena menggema. Nah, orang Islam itu mereka itu mencontoh Muhammad. Makanya mereka itu membuat diri mereka itu mirip sama Muhammad. Makanya matanya bercalak begitu kan, ada janggutnya, terus kemudian pakai celana di atas isbal itu kalau mereka bilang di atas mata kaki, begitu kan. Terus biasanya saya nggak bilang semua ya, biasanya kalau udah begitu kadang-kadang mereka pakai sorban begitu, mereka teriak-teriak begini kan, apa tutup gereja dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu ada di lapangan. Nah, pertanyaannya, apakah begini, Islam itu mencontoh Muhammad. Makanya orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang mau segambar dan serupa dengan Muhammad. Karena dia sampelnya. Kristen itu mirip segambar dengan Tuhan Yesus. Begitu. Itu sebenarnya seperti itu, Bang. Kalau kita benar-benar meneliti Alkitab sama Al-Quran tuh isinya itu kayak begitu. Nah, makanya barang siapa menang, kata Tuhan Yesus, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru. Nih, kalau kita baca terjemahan yang lain, nih Bang ya, saya bacakan. Biar kita berbicara yang biblikal Bang ya. Barang siapa menang, ia juga akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Seperti Yesus dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti itu. Ya. Bentar. Saya bukakan misalnya di dalam Wahyu. Bentar ya, sabar ya Bang ya. Wahyu berapa kemarin teman-teman? Saya agak lupa ini, Wahyu berapa? Sabar ya Bang ya.
Oh, Wahyu 3 ayat 12. Ini Bang ya. Makanya Bang, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jikalau seseorang itu dia melakukan firman Tuhan, ya udah dikasih sampel sama Tuhan Yesus, maka dia akan menang. Barang siapa menang, ini Tuhan Yesus berkata dalam kitab Wahyu ya, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Jadi Tuhan Yesus masih menyebut Bapa itu sebagai Allahnya, Bang. Kalau orang ngomong gini jangan dibilang, oh berarti jadi muslim. Bukan, ini tidak membuktikan bahwa Islam jadi benar. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Coba, kalau kita baca terjemahan yang lebih sederhana, Bang ya. Contoh, ini banyak terjemahan, Bang. Makanya bandingkan antar terjemahan ITS ini. Aku berjanji kepada setiap orang yang menang dalam peperangan rohani ini, kamu akan aku jadikan seperti tiang besar di rumah Allahku. Artinya, kamu berhak tinggal di sana selama-lamanya. Dan pada dirimu, aku akan menuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru yang akan turun dari surga, juga namaku yang baru. Ini berbicara bagaimana tentang orang-orang yang menang itu, Bang. Dia akan tinggal di dalam rumah Tuhan itu sampai selama-lamanya. Seperti tiang rumah, Bang. Tiang rumah itu tidak beranjak dari rumah itu. Makanya orang-orang benar itu digambarkan oleh Tuhan Yesus. Ia akan tinggal di bait Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, berbicara bagaimana itu nanti kita nggak ngerti, Bang. Karena itu berbicara hal-hal yang kosmik. Begitu. Tugas kita selama di dunia ini adalah supaya kita membuat semua orang di muka bumi ini segambar dan serupa dengan Tuhan kita Yesus. Ketika itu terjadi di muka bumi, maka surga itu turun ke atas dunia. Begitu. Tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi yang namanya apalagi saling bantai-membantai di dunia ini. Seperti itu, Pak. Kira-kira yang kurang jelas yang mana? Silakan. Kan? Kalau yang ini Bang udah jelas lah. Sudah jelas ya. Oke Bang ya. Oke. Bisa Oke, izinkan Bang. saya lagi bertemu dengan tetangga-tetangga sebelah karena pentingnya ini saya diskusi dengan tetangga sebelah, Bang. Yang gini-gini harusnya tanya sama pendeta sama Romo gitu loh. Jadi saya tugas saya semua ini jadinya. Gitu, oke? Oke, Bang. Oke. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Oke, mantap. Oke, saya turunkan. Baik. Salam. Tadi berkati ya. Ayo. Perdebatan tadi sebenarnya tidak rumit, bahkan sangat sederhana. Pertanyaannya cuma satu, apakah Yesus punya Tuhan? Bukan pertanyaan jebakan, bukan pertanyaan berlapis, bukan pertanyaan filsafat tinggi. Hanya butuh satu jawaban, iya atau tidak. Tapi justru disitulah semuanya menjadi terbongkar. Edis menunjukkan satu pola yang sangat jelas. Ketika pertanyaan sederhana dihindari, maka hampir pasti ada sesuatu yang tidak beres di baliknya. Dari menit awal sampai menit ke-30 lebih, pertanyaan itu tidak dijawab. Yang muncul justru muter-muter, melompat ke ayat lain, mengganti topik, bahkan menjawab dengan pertanyaan. Ini bukan diskusi, ini penghindaran. Dan keputusan Edis untuk meninggalkan diskusi itu bukan karena kalah, justru karena dia sadar tidak ada gunanya berdialog dengan orang yang tidak mau menjawab inti persoalan. Karena debat bukan soal siapa yang paling lama bicara, tapi siapa yang paling berani menjawab. Masuk ke substansi, Edis sebenarnya mengangkat satu poin yang sangat mendasar dalam iman Kristen sendiri. Yesus di dalam Alkitab bukan sosok yang berdiri sendiri tanpa relasi, melainkan sosok yang hidup dalam ketaatan kepada Bapa. Yesus berdoa, Yesus tunduk, Yesus melakukan kehendak Dia yang mengutus. Ini bukan tafsir liar, ini teks yang berulang-ulang muncul. Lalu pertanyaannya menjadi logis. Kalau Yesus berdoa, kepada siapa? Kalau Yesus taat, kepada siapa? Kalau Yesus diutus, oleh siapa? Disinilah Edis menekan dengan sangat tepat. Apakah mungkin seseorang yang berdoa,
tunduk, dan diutus tidak punya Tuhan? Kalau jawabannya tidak punya Tuhan, maka seluruh narasi ketaatan Yesus runtuh. Kalau jawabannya punya Tuhan, maka harus diakui secara jujur. Tapi yang terjadi justru penghindaran. Menariknya, Edis bahkan menunjukkan bahwa ada tokoh lain yang menjawab dengan jujur. Iya, Yesus punya Tuhan. Artinya ini bukan sesuatu yang mustahil untuk diakui. Hanya saja tidak semua orang berani konsisten. Disinilah kritik Edis menjadi relevan. Banyak orang tidak membela kebenaran, tapi membela posisi. Selama jawaban itu terasa berbahaya bagi doktrin yang dia pegang, maka jawaban itu akan dihindari, meskipun sebenarnya jelas. Kemudian Edis membawa pembahasan ke level yang lebih dalam, tentang identitas Yesus sebagai manusia yang sempurna. Ia tidak memposisikan Yesus sebagai sosok yang menuhankan diri sendiri, tetapi sebagai teladan manusia sejati yang hidup dalam ketaatan penuh kepada Bapa. Ini poin penting yang sering kabur dalam debat. Yesus bukan contoh kesombongan spiritual, tapi contoh ketaatan total. Yesus bukan berkata, "Ikuti aku karena aku mau," tapi aku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya, Yesus bukan pusat yang berdiri sendiri, melainkan jalan yang menunjuk kepada Bapa. Disinilah analogi prototipe yang disampaikan Edis menjadi menarik. Yesus diposisikan sebagai contoh sempurna, standar manusia yang seharusnya, bukan sekadar figur untuk dikagumi, tapi pola untuk diikuti. Semua manusia diarahkan menjadi seperti Dia, taat, rendah hati, penuh kasih, dan hidup dalam kehendak Tuhan. Namun kritik tajam muncul ketika Edis membandingkan pola ini dengan praktik keagamaan lain, yang cenderung meniru figur secara lahiriah, bukan esensinya. Dan disinilah poinnya. Apakah agama itu soal penampilan luar atau transformasi batin? Apakah menjadi mirip itu soal atribut fisik atau karakter spiritual? Edis jelas mengambil posisi. Yang utama adalah karakter, kasih, kesabaran, kelemah lembutan, bukan simbol luar. Kemudian ia menutup dengan perspektif eskatologis, bahwa tujuan akhir dari semua ini menjadikan manusia segambar dengan nilai-nilai ilahi, sehingga dunia ini dipenuhi damai, bukan konflik. Ini bukan sekadar doktrin, tapi visi. Dunia tanpa kebencian, tanpa kekerasan, tanpa saling menghancurkan. Namun visi itu hanya mungkin kalau orang berani kembali ke inti ajaran, bukan sibuk mempertahankan tafsir yang tidak konsisten. Pada akhirnya, perdebatan ini menyisakan satu pertanyaan yang jauh lebih penting dari semua argumen. Kalau satu pertanyaan sederhana saja tidak berani dijawab, apa yang sebenarnya sedang kita pertahankan? Iman yang benar tidak takut pada pertanyaan. Kebenaran tidak butuh bersembunyi di balik kata-kata yang berputar-putar. Karena semakin kita menghindar, satu hal jadi semakin jelas. Bukan pertanyaannya yang sulit, tapi jawabannya yang tidak mau diakui.